Ya Tuhan, Engkau tak pernah memandang hina kami. Dan biarlah hari ini dengan keberanian lewat iman yang Kau percayakan pada kami mau menyambut firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap jemaat-Mu satu persatu. Tegur hati kami, kuatkan hati kami, supaya sungguh kami boleh diubahkan oleh firman, dan boleh sungguh serupa dengan anak-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan berkata-kata, bila sungguh bukan perkataannya saja yang dikatakan, tetapi adalah firman yang Allah ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Bersyukur hari ini kita boleh Tuhan layakkan untuk menghadap hadirat-Nya. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema pengakuan dosa yang memulihkan. Dan sungguh kita mau dipersiapkan lewat firman Tuhan. Di suatu hari, Daud sedang duduk di kursi rajanya. Kira-kira sudah 9 bulan peristiwa perzinaannya dengan Batsheba dan rencana pembunuhan Uria, suami Batsheba, telah berlalu. Daud duduk dengan perasaan cemas dan berusaha menghibur dirinya. Akhirnya sudah lama berlalu. Udahlah Daud. Nggak usah dipikirin lagi lah. Tiba-tiba masuklah seorang prajurit ke tahta Raja Daud dan berkata, "Tuanku Raja, ada Nabi Nathan yang datang. Beliau ingin berbicara dengan Tuanku Raja." Nabi Nathan? Oke, persilakan Nabi Nathan masuk. Jawab Raja Daud sedikit gugup, terbuyarkan dari lamunannya. Nabi Nathan masuk, dan tanpa berpanjang lebar ia mulai berkata, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Raja Daud seketika itu juga naik pitam dan berseru, Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Engkaulah orang itu. Seperti Daud, mungkin ada juga di antara kita hari ini yang sudah lama menyimpan dosanya. Berpikir tidak ada orang yang tahu, dan mungkin akan terhapus oleh berjalannya waktu. Dosa semakin lama disimpan, semakin membusuk di dalam hati. Dan suatu waktu, ia akan tercium dan muncul ke permukaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah punya 1001 cara untuk membawa umatnya kembali kepadanya.
Ia bisa menegur kita lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan firman, teguran rohaniwan, teguran orang tuamu, sahabat, orang terdekat, musik yang kita dengar, lewat apapun juga. Masalahnya, bagaimana respon saya dan engkau waktu Allah menegur dosamu dan dosaku. Raja Daud tidak berkelit waktu Allah menegur dirinya lewat Nabi Natan. Dia tidak membela diri dan kehormatannya sebagai raja di hadapan Natan maupun di hadapan Allah. Daud meresponi teguran itu dengan hati yang hancur dan rela. Ia kemudian menaikkan Mazmur ratapannya, Mazmur 51, untuk sungguh-sungguh memohon pengampunan dari Allah. Rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jemaat dikasih Tuhan Yesus, Daud tidak mencari kambing hitam atas dosanya dengan mempersalahkan Batsheba. Daud juga tidak menggugat teguran Nabi Natan dengan memberikan argumen-argumen, menimbang-nimbang perbuatan baiknya kepada Allah untuk membenarkan dirinya. Mainkan dengan hancur hati di hadapan Allah, Daud berulang kali mengatakan, inilah pelanggaranku, inilah kesalahanku, dosaku. Ia mengakui dirinya secara sadar, memilih untuk melakukan perbuatan keji itu. Ia juga sadar bahwa memang dari kandungan ibunya, ia telah berbuat dosa dan dijerat oleh dosa itu. Bukankah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang hadir di ibadah hari ini yang tidak berbuat dosa di hadapan Allah. Kita semua telah rusak akibat dosa. Kita terus bergumul dengan dosa kita. Namun Daud tidak menyerah pada kerusakan dirinya. Di tengah murka keadilan Allah itu, ia memohon belas kasihan Allah untuk mengampuni dosanya. Dengan keyakinan yang teguh terhadap Allah yang ia percayai, Allah yang ia sandari selama ini, Daud berseru berulang kali, kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkan aku seluruhnya, tahirkanlah aku. Seperti seseorang yang berhutang begitu banyak dan tidak mampu untuk melunasinya, Daud berkata, ya Allah, hapuskanlah dosaku. Seperti seseorang yang pada waktu itu teridap penyakit kusta ataupun memegang jenazah yang dianggap najis. Daud berseru kepada Allahnya, bersihkan aku, tahirkanlah aku.
Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, inilah seorang petobat yang sejati. Seorang petobat sejati tidak mencari alasan-alasan untuk membenarkan dirinya. Tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Allah untuk menghitung perbuatan baiknya. Tidak ada yang bisa dibanggakan atau ditutupi di hadapan Allah yang Maha Kudus. Yang ada hanyalah kerendahan hati untuk mengakui secara sadar bahwa memang dirikulah, dosakulah, kesalahankulah. Dan dengan hancur hati memohon belasan kasih Tuhan sekali lagi, berulang kali untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. John Piper pernah berkata, tidak ada orang yang meratapi kehilangan sesuatu yang tidak diinginkannya. Hanya seorang anak yang dapat memahami arti kepedihan dan kehilangan ketika ia hidup terpisah dari ayahnya. Hanya seorang kekasih yang dapat memahami arti kesepian dan penantian ketika hidup terpisah dari kekasihnya. Hanya seorang anak Tuhan yang sejati yang dapat memahami arti kehampaan, kekosongan, dan kesia-siaan hidup ketika hidupnya terpisah dari Allah. Dan inilah yang diratapi oleh Daud. Saya yakin Daud melewati 9 bulan itu dengan jiwa yang tertekan. Selama ini Daud begitu dekat dengan Allahnya, bahkan menganggap Allahnya itu sebagai gembalanya yang sejati. Tetapi sekarang 9 bulan itu dia lalui dengan kehidupan yang terpisah dari Allahnya, terbuang dari Allahnya. Daud mengibaratkan keterasingannya dari hadapan Allah itu seumpama seorang yang kusta di zaman itu yang tidak boleh masuk ke dalam kota, tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya Allah. Daud juga merasakan tangan Allah yang meremukkan tulang-tulangnya, wajah Allah yang terus menatap keberdosaan dirinya. Dan ia pun merasa dibuang dari hadapan Allah. Karena itulah jemaat kasih Tuhan Yesus, Daud memohon agar Allah memperbarui hatinya yang keji itu, agar Allah menjadi miliknya kembali. Mari kita lihat video ini. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, pada mulanya Allah menciptakan kita dan segala ciptaannya dengan sangat baik. Kita dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Sebagaimana Allah adalah Allah yang kudus, maka pada mulanya kita juga diciptakan dengan kudus. Yang menyedihkannya adalah waktu dosa masuk ke dalam dunia ini. Dosa itu merusak segala sesuatunya. Dosa membuat hidup kita menjadi jauh, bahkan terasing dari hadapan Allah. Dosa itu merusak kehidupan kita.
dosa itu mencemarkan kehidupan kita. Dosa itu merampas sukacita kita, merampas damai sejahtera yang Allah sediakan bagi umatnya. Yang sekarang yang kita rasakan hanyalah rasa bersalah, penyesalan, aib, luka, trauma. Kita menjadi musuh-musuhnya Allah yang harus menerima penghukuman dari Allah. Bersyukur kepada Allah, Dia tidak hanya menuntut keadilan atas dosa-dosa kita, tetapi Dia juga Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Dia mengutus Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini, untuk mengabarkan kabar baik bahwa Allah tidak pernah menyerah kepada setiap kita yang sudah hancur dan rusak ini. Tidak hanya itu, Yesus Kristus juga menggantikan posisi kita untuk menerima penghukuman Allah, untuk menerima murka dari Allah. Dengan Yesus gantikan, Dia naik ke atas kayu salib untuk mati, tetapi Dia juga bangkit, menebus segala dosa-dosa kita. Lewat pengorbanan dan darahnya yang tercurah itu, Tuhan Yesus memeluk kita dan Dia berkata, "Aku mengasihimu. Aku tidak pernah memandang hina dirimu yang rusak dan hancur. Aku mengasihimu. Engkau tidak pernah kupandang hina. Tak ada masa lalumu, masa depanmu, masa sekarang yang tidak dapat aku selesaikan. Tidak ada dosamu yang segelap apapun tidak bisa aku pulihkan, aku tebus untuk menjadi milikku lagi." Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, waktu kita datang kepada Yesus, mengaku segala dosa dan kelemahan kita, mengaku di hadapannya dengan hati yang terbuka, hati yang rela, maka anugerah Allah begitu berlimpah di dalam kehidupan setiap kita. Pengampunan Allah itulah yang membuat Daud berkata, Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Jemaat dikasih Tuhan Yesus, apa tujuan Allah menyelamatkan orang berdosa? Apa tujuannya? Mungkin banyak di antara kita yang dengan cepat menjawab, supaya masuk surga. Jawaban itu benar, namun tidak seutuhnya benar. Karena kalau tujuan Allah menyelamatkan kita untuk masuk ke surga, kok saya rasa lebih baik ya, waktu kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, di hadapan Allah kita baptis sidi maupun baptis dewasa, langsung dicabut aja nyawa kita. Kan tujuannya untuk masuk ke surga. Buat apa lama-lama di dunia ini? Bapak Ibu saudara sekalian, setelah Daud mengakui keberdosaan dirinya,
Dan Allah itu kembali menunjukkan belas kasihannya kepada Daud dan keturunannya. Maka Daud mengambil sebuah komitmen yang baru dengan hati yang baru. Daud berkata, aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya mereka berbalik kepadamu. Daud telah menjadi seorang yang melakukan pelanggaran itu. Sehingga lewat pengalamannya itu, pengalaman yang salah maupun pengalaman yang diampuni oleh Allah, dia ingin berbicara kepada setiap para pelaku pelanggaran, bahwa ada jalan bagi setiap kita. Allah belum menyerah terhadap kerusakan dan kehancuran dosa-dosa kita. Daud bertekad mengajarkan jalan Allah itu bagi orang-orang berdosa, yaitu jalan untuk mendapatkan pengampunan Allah dengan kehancuran hati dan pengakuan dosa. Bukan hanya itu, jiwanya yang kini telah dibebaskan dari tekanan murka Allah, itu juga membuat dirinya tidak bisa berhenti bersorak-sorai, memberitakan puji-pujian kepada Allah. Dan akhirnya Daud menutup mazmurnya dengan sebuah kesadaran bahwa tanpa Allah bangsanya akan sangat mudah hancur. Waktu relasi Daud dengan Allah rusak, maka itu akan berdampak bagi bangsa yang dipimpinnya. Itulah alasan mengapa Daud memohon kebaikan Allah atas bangsanya menurut kerelaan hati Tuhan. Sehingga Allah memberi keamanan dan berkenan memulihkan persekutuan dengan dirinya. Coba kasih Tuhan Yesus, apa komitmenmu dengan hati yang baru itu? Adakah engkau hari ini hatimu dipenuhi dengan sukacita, sorak-sorai, sehingga nggak bisa berhenti kita untuk mengatakan kebaikan Allah, belas kasihan Allah, setianya Allah dalam hidup kita? Karena waktu kita mengaku dosa kita, di sanalah pemulihan terjadi, baik bagi kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Jemaat dikasih Tuhan Yesus, tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dengan rendah hati mengakui segala keberdosaan kita, maka di dalam anugerah Allah kita diampuni dan dipulihkan. Kita menjadi lebih putih daripada salju. Dosa itu mencemarkan, tetapi darah Yesus jauh lebih besar. Tentu ada konsekuensi dosa waktu kita memilih untuk melakukan dosa. Entah itu rasa bersalah seumur hidup, aib dalam keluarga. Tetapi mari bersama-sama dengan Daud hari ini, dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri dengan iman di hadapan Allah, mengaku dosa kita, Allah yang begitu mengasihi kita. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, menggantikan hidupmu, hidupku, untuk menerima hukuman dari Allah. Jangan menyerah dengan kehidupanmu hari ini. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Berjanjilah untuk mengubahnya bersama dengan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sejatinya pengakuan dosa itu memulihkan hidup kita. Amin. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Jangan simpan lagi dosamu. Jangan simpan lagi luka itu. Serahkan kepada Allah yang mengasihimu dengan luar biasa. Mengapa engkau tidak bisa mengasihi hari ini? Mengapa engkau menyimpan dendam hari ini? Bukankah Allah begitu berlimpah kasih-Nya kepadamu?
lepaskan, lepaskan, lepaskan. Ya Tuhan, dengan hancur hati kami datang di hadirat-Mu hari ini. Menyerahkan seluruh dosa kami, dendam kami, sakit hati kami, luka kami, aib kami di hadapan Tuhan yang mengasihi kami. Ya Tuhan, dengan belas kasihan-Mu sekali lagi tolong kami, tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.